Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institut. Kali ini buku yang saya ingin bahas berjudul Kisah Ibu Sejati Siti Fatimah binti Asad. Abu Thalib sedang menanti kedatangan istrinya di rumah. Perlahan-lahan bibirnya bergerak berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dia bersujud di hadapan keagungan Pencipta yang Maha Esa, pengatur alam semesta. Pada hari tanggal 17 bulan Rabiul Awal, Fatimah putri Asad pergi keluar rumah. Kepergiannya untuk membantu Aminah dan menyaksikan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya masa penantian berlalu. Fatimah putri Asad kembali ke rumah dengan raut wajah tersenyum dan hati gembira. Abu Thalib bertanya, "Ada berita apa?" Fatimah menjawab, "Berita gembira. Aminah melahirkan anak yang sangat elok dan bercahaya. Bayi yang tidak pernah aku lihat padanannya." Abu Thalib sangat senang mendengar berita gembira itu. Ia melihat istrinya berharap melahirkan anak yang soleh dan suci. Lalu ia mengarahkan pandangannya ke arah Fatimah seraya berkata, "Apa kamu senang jika kuberi berita gembira?" Fatimah menjawab, "Iya, ingin sekali aku mendengarnya." Abu Thalib melanjutkan, "Ketahuilah, suatu hari nanti kamu juga akan melahirkan putra yang menjadi pewaris dan penerus bayi yang baru lahir tadi." Tahun demi tahun berlalu. Fatimah putri Asad mendekati masa-masa melahirkan, sebagaimana yang telah diberitakannya oleh Abu Thalib. Fatimah mencari tempat yang sesuai untuk melahirkan anaknya. Kondisinya berubah saat demi saat dan masa bersalinnya semakin dekat. Fatimah putri Asad bergerak menuju Ka'bah. Dengan susah payah, dia sampai ke dekat tembok rumah Tuhan. Dia pegang erat kain Ka'bah dengan tangannya. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rasa sakit yang dirasakan seraya berdoa, "Tuhan, aku beriman kepadamu dan nabi-nabi serta kitab yang datang dari sisi-sisimu. Begitu pula pada kakekku Nabi Ibrahim Khalil alaihi salam yang membangun Ka'bah ini. Maka demi pemilik rumah ini dan demi bayi yang ada di dalam perutku, aku mohon padamu untuk memudahkan persalinanku." Setelah Fatimah putri Asad bermunajat, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tembok Ka'bah terbelah. Maka putri pilihan itu masuk ke rumah Tuhan. Segera setelah kejadian itu, beritanya sudah menyebar ke semua sudut Mekah. Allah yang Maha Penyayang membuka jalan untuk putri suci yang bertakwa itu masuk ke rumahnya. Tak seorang pun yang dapat membuka pintu Ka'bah dan melihat ke dalamnya. Semua orang menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. 3 hari penuh Fatimah putri Asad menjadi tamu Ka'bah. Selama berada di Ka'bah, tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaannya. Lalu di hari keempat, tembok Ka'bah kembali merekah. Terlihat putri suci itu keluar dari Ka'bah bersama bayi di pelukannya. Kemudian dia berkata, "Aku mendapatkan keutamaan atas wanita-wanita sebelumku. Karena Asiyah, istri Fir'aun menyembah Tuhan di tempat yang tersembunyi, dan Tuhan tidak senang disembah demikian kecuali dalam keadaan terpaksa. Adapun Maryam, putri Imran, menggoyang-goyangkan pohon kurma kering agar dapat memakan kurma yang sudah masak ketika melahirkan. Sedangkan aku masuk ke rumah Tuhan dan makan buah-buahan serta rezeki dari surga." Beliau melanjutkan, "Sewaktu aku akan keluar dari Ka'bah dengan menggendong bayi kesayanganku ini, aku mendengar pesan gaib yang menyuruhku demikian, 'Wahai Fatimah, berilah anak mulia ini nama Ali. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang Ali, Maha Tinggi, A'la, Maha Paling Tinggi. Dan aku ciptakan anak itu dari kekuasaan dan kemuliaan serta kebesaranku. Aku juga anugerahkan nikmat sempurna dari keadilanku, dan aku pilihkan nama untuknya dari nama suciku. Aku didik dia dengan adab-adab yang mulia, dan aku tugaskan urusanku kepadanya.
Dia lahir di rumahku yang agung. Dia orang pertama yang mengumandangkan azan di rumahku. Dia menghancurkan berhala-berhala serta menjatuhkan mereka dari atas ke bawah. Dia mengingatku dan mengingat keagungan dan keesaanku. Dia akan menjadi imam, pemimpin dan penerus setelah kekasih dan yang terbaik di antara semua ciptaanku, yaitu Muhammad. Beruntunglah orang yang mencintai dan menolongnya. Celakalah orang yang membangkang perintahnya dan tidak menolong dia atau mengingkari kedudukannya. Ketika Ali putra Abu Talib dibawa ke rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan menggendongnya. Tampak wajah sang bayi ini ceria dan bahagia melihat kedatangan sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah putri Asad pernah menuturkan, di halaman rumah kami terdapat pohon kurma yang sudah lama kering. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kanak-kanak datang ke rumah. Dia menyentuh pohon kurma tersebut. Maka pada saat itu pula pohon kurma yang sebelumnya kering berubah menjadi hijau dan memberikan buah yang segar. Setiap hari aku mengumpulkan kurma-kurma yang berjatuhan dari pohon. Aku mengumpulkannya di satu wadah. Kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengambil kurma-kurma itu lalu dibagikan kepada anak-anak yang lain. Suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah dan berkata, "Ibu, berikan kurma-kurma itu." Aku berkata kepada beliau, "Anakku, hari ini pohon kurma tidak berubah." Aku bersumpah demi cahaya wajah beliau. Beliau datang menghampiri pohon tersebut dan mengucapkan sepatah dua kata. Pada saat itu pula pohon kurma tersebut membungkuk dan beliau memetik kurma yang bagus sekadar yang dibutuhkan. Kemudian pohon itu kembali tegak sedia kala. Pada hari itulah aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Tuhan seluruh langit, berilah aku putra agar dia jadi saudara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahiku putra bernama Ali. Ada pertanyaan?